Malam kelam. Namaku Raka. Aku bukan orang kampung itu. Aku cuma perantau yang kebetulan lewat karena motorku mogok di jalan hutan. Waktu itu sudah hampir maghrib, langit mulai berubah warna jadi oranye kusam, lalu pelan-pelan gelap seperti ditutup kain abu-abu tebal. Jalan yang kulewati sebenarnya bukan jalan utama, cuma jalan aspal sempit yang diapit hutan kanan kiri. Dari siang aku sudah merasa rute ini aneh. Tapi karena aplikasi peta di ponsel menunjukkan ini jalur tercepat, aku tetap nekat lewat. Motor tuaku mendadak berebet, lalu mati total tepat di tengah jalan yang sunyi. Aku coba starter berkali-kali, tapi suaranya cuma cek-cek pelan, lalu diam. Saat itu, perasaan gak enak langsung muncul. Bukan cuma karena takut mogok di tengah hutan, tapi karena suasananya memang beda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal ini daerah dataran rendah. Suara serangga juga aneh, kadang ramai, kadang tiba-tiba senyap total, seperti ada yang mematikan tombol suara alam. Aku menuntun motor sambil berharap ada rumah atau bengkel kecil. Setelah jalan sekitar 10 menit, akhirnya aku melihat gapura. Kayu sederhana bertuliskan nama kampung yang catnya sudah mengelupas. Tulisan itu sudah pudar, sampai aku harus mendekat dulu buat membacanya. Anehnya, aku langsung lupa nama kampung itu begitu melangkah masuk. Bukan karena nggak sempat membaca, tapi seperti ingatanku sengaja dihapus. Kampungnya kecil, sepi, dan terasa aneh. Rumah-rumah kayu berjajar rapi di kiri kanan jalan tanah yang lembab. Beberapa rumah lampunya menyala temaram, tapi nggak ada suara televisi, nggak ada suara orang ngobrol. Bahkan suara piring atau sendok pun gak terdengar. Pintu-pintu rumah tertutup rapat, jendelanya juga sebagian besar ditutup tirai. Rasanya seperti kampung ini menahan napas. Yang paling bikin aku heran, sama sekali gak kelihatan anak-anak. Padahal jam segini biasanya anak kecil masih main di luar, lari-larian, atau sekadar duduk di teras rumah. Tapi di sini, kosong, bahkan anjing pun gak ada yang menggonggong. Aku cuma dengar suara langkah kakiku sendiri dan bunyi rantai motor yang sesekali berdecit. Aku jalan pelan sambil menuntun motor, mataku terus mengamati sekitar. Beberapa kali aku merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik jendela, tapi setiap aku menoleh, yang kulihat cuma tirai diam atau bayangan gelap. Aku mulai ngerasa jadi orang asing yang gak diinginkan. Setelah beberapa menit, aku melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung kayu sederhana, dengan etalase kaca yang isinya nggak banyak. Lampunya bohlam kuning redup, tapi di kondisi seperti itu, cahaya sekecil apapun rasanya menenangkan. Aku langsung ke sana, niatnya cuma mau minta air minum dan numpang istirahat. Sebentar, sekalian tanya apakah ada bengkel atau orang yang bisa bantu motor. Pemilik warungnya seorang bapak tua, rambutnya sudah hampir seluruhnya putih, kulitnya keriput, dan tubuhnya kurus. Dia duduk di bangku kayu rendah, seperti sudah menungguku. Waktu aku datang, dia nggak langsung menyapa. Dia cuma menatapku lama banget, matanya tajam tapi kosong, seperti menilai sesuatu yang nggak kelihatan. "Permisi, Pak," kataku sopan. "Boleh minta air minum? Motor saya mogok." Bapak itu masih menatapku beberapa detik lagi sebelum akhirnya berdiri pelan. Gerakannya lambat, tapi bukan karena lemah. Lebih seperti berhati-hati. Dia mengambil segelas air dari termos dan meletakkannya di meja tanpa berkata apa-apa. Tangannya sedikit bergetar waktu menyentuh gelas. Aku minum dengan cepat karena memang haus. Airnya dingin, tapi rasanya aneh. Bukan basi, tapi seperti air sumur lama yang terlalu lama disimpan. Aku berusaha nggak mikir macam-macam. "Pak, ini kampung apa ya?" Tanyaku sambil tersenyum kecil, berusaha ramah. Bapak itu berhenti bergerak. Dia menatapku lagi, kali ini lebih lama. Aku mulai merasa nggak nyaman. "Mas, jangan keluar malam ini," katanya pelan, hampir seperti berbisik. Aku agak kaget dengarnya. Nada suaranya bukan nada orang menasihati biasa. Ada ketakutan yang jelas terdengar di situ. Tapi aku senyum, mencoba menganggapnya sebagai kekhawatiran orang tua pada orang asing. "Iya, Pak. Saya juga nggak rencana kemana-mana, nunggu maghrib lewat aja."
Siapa tahu ada yang bisa bantu motor, jawabku santai. Bapak itu menggeleng pelan, wajahnya terlihat makin tegang. Kalau bisa, sebelum gelap, cari tempat buat mengunci diri, katanya lagi. Aku mau bertanya maksudnya, apa? Tapi sebelum sempat membuka mulut, dari kejauhan terdengar suara yang langsung membuatku terdiam. Suara musik, awalnya samar, tapi lama-lama jelas. Ada suara komedi putar yang berputar pelan, trompet mainan yang nadanya sumbang, dan suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan. Suara yang biasanya ramai dan menyenangkan, tapi di tempat ini, terdengar salah. Aku refleks menoleh ke arah suara itu. Dari ujung kampung, terlihat cahaya warna-warni berkedip-kedip. Merah, hijau, kuning, biru. Terang sekali, kontras dengan suasana kampung yang gelap dan sunyi. Musiknya makin jelas, seolah-olah ada pasar malam yang baru saja dibuka. Aku heran. Kampung sekecil dan sesepi ini, kok ada pasar malam? Siang tadi aku sama sekali nggak melihat persiapan apapun. Nggak ada tenda, nggak ada baliho, nggak ada keramaian. Tiba-tiba saja muncul. Pak, itu ada pasar malam ya? Tanyaku sambil menunjuk ke arah cahaya. Begitu aku mengucapkan itu, reaksi bapak tua itu berubah drastis. Wajahnya yang tadi cuma tegang, kini benar-benar pucat. Bibirnya bergetar, dan matanya langsung memalingkan pandangan, seperti takut melihat ke arah suara itu. Tangannya mencengkeram tepi meja warung sampai buku-bukunya memutih. Jangan lihat ke sana, katanya cepat, nadanya panik. Aku makin bingung. Kenapa, Pak? Kan cuma pasar malam. Bapak itu menggeleng kuat-kuat. Nafasnya terdengar berat. Dia mendekat ke arahku, lalu bicara sangat pelan, hampir nggak terdengar. Itu bukan buat orang hidup, jawabnya lirih. Aku merinding seketika, bulu kudukku langsung berdiri. Ada jeda hening beberapa detik, hanya diisi suara musik dari kejauhan yang terus berdenting, terdengar semakin dekat, padahal aku yakin jaraknya tetap sama. Bapak bercanda, kan? Tanyaku sambil tertawa kecil, tapi tawaku terdengar kaku bahkan di telingaku sendiri. Bapak itu nggak ikut tertawa. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mas pendatang, katanya, suaranya serak. Kalau Mas masih mau pulang dengan selamat, dengarkan saya. Aku menelan ludah. Dengar apa, Pak? Pasar itu muncul setiap malam tertentu, lanjutnya. Nggak semua orang bisa lihat. Kalau Mas bisa dengar musiknya, artinya Mas sudah dipanggil. Kata dipanggil itu membuat dadaku terasa sesak. Aku refleks menoleh lagi ke arah cahaya. Dan saat itu aku sadar sesuatu yang membuatku makin gak tenang. Musiknya terdengar ramai, tapi suara langkah orang sama sekali gak terdengar. Seharusnya kalau ada pasar malam, ada suara orang berjalan, tertawa, anak-anak berlari. Tapi yang ada cuma musik dan teriakan pedagang yang nadanya terasa kosong. Pak, Bapak lihat pasar itu? Tanyaku pelan. Bapak itu menggeleng, wajahnya pucat pasi. Saya cuma dengar, tapi saya nggak berani lihat. Aku mulai merasa jantungku berdetak terlalu cepat. Rasanya ingin cepat-cepat pergi dari kampung ini, tapi motorku masih mati. Ponselku kucek, sinyalnya hilang sama sekali. Baterainya tinggal 20%. Kalau Mas mau aman, kata bapak itu lagi, tetap di sini. Jangan keluar warung. Jangan jawab kalau ada yang memanggil nama Mas. Aku membeku. Memanggil nama saya? Bapak itu mengangguk pelan. Mereka pintar meniru suara teman, suara keluarga. Kadang suaranya halus, kadang seperti orang minta tolong. Musik pasar malam itu tiba-tiba terdengar lebih keras, seolah-olah angin membawa suaranya lebih dekat ke warung. Lampu-lampu warna-warni di kejauhan terlihat makin jelas, dan untuk sesaat, aku seperti melihat bayangan orang-orang bergerak di sana. Aku menelan ludah lagi, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini cuma kampung dengan tradisi aneh, atau bapak ini cuma suka menakut-nakuti pendatang. Tapi entah kenapa, perasaan takutku nggak bisa hilang. Saat itu, dari arah jalan masuk kampung, terdengar suara langkah kaki pelan. Satu langkah, lalu berhenti. Satu langkah lagi. Aku menoleh refleks. Di ujung jalan, ada sosok berdiri di bawah cahaya lampu warna-warni yang berkedip. Sosok itu diam, nggak bergerak, tapi seperti menatap ke arah warung. Bapak tua itu langsung
menutup mulutku dengan tangannya. "Diam," bisiknya gemetar. "Jangan tatap mereka terlalu lama." Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin, kampung ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa kupahami. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut. Entah kenapa, semua peringatan bapak tua di warung tadi terasa seperti suara yang jauh. Seperti mimpi yang mulai kabur begitu aku duduk sendirian menunggu waktu berjalan. Setelah Isya lewat, suasana kampung justru makin sunyi, tidak ada suara orang mengaji, tidak ada obrolan keluarga dari dalam rumah, bahkan suara jangkrik pun terdengar jarang. Yang ada hanya musik pasar malam itu, terdengar jelas, seolah-olah sengaja diperdengarkan khusus untukku. Aku berdiri di depan warung cukup lama, menimbang-nimbang. Setiap kali aku berniat kembali masuk, rasa penasaran itu muncul lagi. Seperti ada tarikan halus di dada, mendorongku untuk melangkah ke arah cahaya warna-warni di kejauhan. Akhirnya, tanpa pamit pada siapapun, aku melangkah keluar. Udara malam langsung menyergap, dingin, lebih dingin dari yang seharusnya. Jalan tanah menuju lapangan kampung terlihat lembab, sedikit berlumpur, tapi bersih, seolah-olah sering dilewati banyak orang. Padahal siang tadi, jalan ini tampak jarang dipakai. Setiap langkah kakiku terdengar jelas, terlalu jelas, sementara di kejauhan musik terus berbunyi riuh. Dari jarak jauh saja, lampu-lampu pasar malam itu sudah terlihat sangat terang. Warna-warni yang menyilaukan, berkedip tidak beraturan. Semakin dekat aku berjalan, semakin aneh perasaanku. Lampu-lampu itu tidak tampak seperti lampu listrik biasa. Cahayanya terasa datar, dingin, tidak hangat seperti lampu pasar malam yang sering kulihat di kota. Aku berhenti sejenak di pinggir jalan, memandang lapangan kampung itu dari kejauhan. Aneh, siang tadi lapangan ini benar-benar kosong. Hanya tanah, lapang dengan beberapa rumput liar, tidak ada bekas roda, tidak ada tiang, tidak ada tenda. Tapi sekarang, di hadapanku, berdiri sebuah pasar malam yang lengkap, seolah-olah sudah ada di sana sejak lama. Aku menarik napas panjang dan melangkah masuk. Begitu kakiku menginjak tanah lapangan, musik langsung terdengar lebih keras. Ada suara komedi berputar pelan, diiringi musik anak-anak yang nadanya sedikit melenceng. Ada suara trompet mainan yang ditiup tanpa irama. Ada suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan, tapi teriakannya terdengar aneh, seperti rekaman lama yang diputar berulang-ulang. Pasar malamnya lengkap. Ada biang lala kecil yang berputar lambat, dengan kursi-kursi besi yang berderit pelan. Ada pedagang balon dengan balon warna-warni yang mengambang, tapi tidak bergerak meski angin malam cukup terasa. Ada penjual sate dengan asap tipis yang mengepul. Baunya samar, tidak menggugah selera. Ada juga wahana lempar gelang, dengan botol-botol berjejer rapi. Namun, ada satu hal yang langsung membuatku merinding. Meski ramai, suasananya dingin. Bukan cuma udara, tapi suasananya. Seperti tidak ada kehidupan yang benar-benar hidup di sana. Aku berjalan pelan, mencoba terlihat santai, seolah-olah ini cuma pasar malam biasa. Orang-orang di sekitarku tampak normal sekilas. Mereka memakai pakaian sehari-hari. Ada yang pakai kaos, ada yang pakai kemeja. Ada ibu-ibu dengan kebaya sederhana, ada anak-anak kecil yang berjalan sambil memegang balon. Tapi semakin lama aku memperhatikan, semakin jelas keanehannya. Mereka tidak benar-benar berbicara, mulut mereka bergerak, tapi suaranya terdengar samar, seperti bisikan yang ditelan angin. Kadang terdengar seperti kata-kata, tapi tidak pernah jelas. Tidak ada tawa yang lepas, tidak ada obrolan ramai. Hanya gumaman pelan yang membuat telingaku terasa penuh. Wajah mereka pucat semua, bukan pucat karena cahaya lampu, tapi pucat seperti orang yang sudah lama sakit, atau seperti mayat yang baru diangkat dari air. Beberapa wajah tampak keabu-abuan, beberapa lagi terlihat terlalu putih. Yang paling membuatku tidak nyaman adalah mata mereka. Mata mereka kosong, tidak benar-benar menatap apapun. Tapi anehnya, bibir mereka tersenyum. Senyum yang kaku, dipertahankan. Terlalu lama, seperti topeng yang tidak bisa dilepas. Aku mencoba menghindari kontak mata, berjalan ke arah lapak-lapak pedagang. Setiap kali aku lewat,
beberapa kepala menoleh pelan ke arahku. Gerakannya tidak alami, seperti boneka yang digerakkan tangan tak terlihat. Aku menelan ludah. Jantungku berdetak lebih cepat. Tenang, gumamku pelan. Mungkin cuma sugesti. Aku berhenti di depan penjual sate. Entah kenapa, perutku terasa kosong, meski rasa lapar bercampur dengan rasa mual. Penjual sate itu seorang pria paruh baya, wajahnya pucat, tapi senyumnya lebar. Matanya menatapku tanpa berkedip. "Sate, Mas?" tanyanya. Suaranya terdengar normal, tapi ada nada kosong di dalamnya, seperti suara orang yang bicara sambil menahan napas. "Iya, Pak, 1 porsi," jawabku, berusaha terdengar santai. Dia mengangguk pelan, gerakannya lambat. Dia membalik sate di atas bara, tapi aku sadar sesuatu yang aneh. Baranya tidak benar-benar menyala merah. Api hampir tidak terlihat, tapi asap tetap keluar. Aku menyerahkan uang. Saat tangannya menyentuh tanganku, aku refleks. Menarik sedikit. Tangannya dingin banget. Bukan dingin karena udara malam, tapi dingin seperti memegang es batu yang baru keluar dari freezer. Aku menahan diri agar tidak bereaksi berlebihan. Penjual itu menerima uangku, lalu memberiku piring kecil berisi sate. "Silakan," katanya sambil tersenyum. Aku melangkah menjauh, mencari tempat agak sepi untuk duduk. Di sepanjang jalan, aku merasakan tatapan-tatapan itu mengikuti gerakku. Senyum mereka tetap terpasang, tidak berubah. Aku duduk di bangku kayu dekat wahana lempar gelang. Musik terus berdenting di telingaku. Aku menatap sate di tanganku. Warnanya agak gelap. Bukan coklat matang seperti sate biasanya, tapi agak keabu-abuan. Tanganku gemetar sedikit saat mengambil tusuk sate pertama. Aku mendekatkannya ke hidung. Baunya aneh, bukan bau ayam, bukan bau daging yang kukenal. Baunya seperti tanah basah bercampur besi. Perutku bergejolak, tapi sebelum sempat aku berpikir lebih jauh, tiba-tiba seseorang duduk di sampingku. Seorang ibu-ibu. Aku hampir terlonjak. Kaget karena tidak mendengar langkah kakinya sama sekali. Ibu itu berpakaian sederhana, rambutnya diikat rapi. Wajahnya pucat seperti yang lain, tapi matanya berbeda. Matanya tampak lebih hidup, meski terlihat sangat lelah. Dia mencondongkan badan sedikit ke arahku. Bibirnya bergerak sangat pelan, hampir tidak membuka. "Mas," bisiknya. Aku menoleh. "Iya, Bu, jangan dimakan," katanya cepat. Suaranya sangat pelan tapi jelas. "Itu bukan daging ayam." Seketika perutku terasa mual. Aku menahan napas, menahan rasa ingin muntah. Tanganku yang memegang sate langsung menurun. "Bukan daging ayam?" ulangku pelan. Ibu itu menggeleng, wajahnya menegang. "Kalau Mas makan, Mas nggak bisa pulang." Aku menelan ludah. "Ibu, ini pasar malam apa, Bu?" Ibu itu menatap sekeliling dengan gelisah. Beberapa pengunjung lain terlihat menoleh ke arah kami, senyum mereka makin lebar. "Dulu," bisik ibu itu, "ini lapangan, tempat hiburan rakyat. Banyak orang datang, banyak yang hilang." Hilang, suaraku nyaris tidak keluar. Ibu itu mengangguk pelan. "Yang hilang, akhirnya jadi pengunjung tetap." Aku merinding dari ujung kepala sampai kaki. Musik pasar malam tiba-tiba terdengar. Lebih keras, biang lala berputar lebih cepat, berderit nyaring. Lampu-lampu berkedip tidak beraturan. "Bu, saya harus bagaimana?" tanyaku panik. Ibu itu menatapku lama, lalu berbisik, "Jangan makan apapun, jangan ikut permainan, jangan jawab kalau ada yang manggil nama Mas." Aku mengangguk cepat. Tiba-tiba, ibu itu berdiri. Gerakannya kaku, wajahnya kembali datar, senyumnya muncul lagi, seperti yang lain. Tanpa berkata apa-apa, dia berjalan menjauh dan bercampur dengan kerumunan. Aku duduk terpaku, tanganku dingin, keringat dingin mengalir di punggungku. Aku meletakkan piring sate itu di bawah bangku, tidak berani menyentuhnya lagi. Saat itulah, aku mulai sadar, beberapa orang di sekitar mulai berdiri terlalu dekat. Mereka tidak menyentuhku, tapi jaraknya semakin sempit. Seolah-olah mereka ingin memastikan aku tidak pergi. Di antara suara musik dan gumaman, aku mendengar sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Namaku, Raka, pelan, jelas, seperti suara orang yang kukenal. Aku menoleh refleks, lupa dengan peringatan ibu tadi.
Dan saat itu, aku tahu, aku sudah membuat kesalahan. Aku berusaha pergi. Begitu suara yang memanggil namaku itu terdengar, naluriku langsung berteriak satu hal saja, keluar dari sini sekarang juga. Aku berdiri cepat, hampir menjatuhkan bangku kayu di belakangku. Orang-orang di sekitarku masih tersenyum, tapi jarak mereka semakin rapat, seolah-olah lapangan itu tiba-tiba menyempit hanya untukku. Aku melangkah cepat ke arah yang kuingat sebagai jalan masuk. Tapi setelah beberapa langkah, aku berhenti. Pemandangan di depanku terasa salah. Jalan tanah yang tadi kulewati tidak ada, yang ada justru deretan lapak pedagang lain, dengan lampu-lampu yang sama terang dan wajah-wajah pucat yang sama. Aku berbalik arah, melangkah lebih cepat. Musik pasar malam itu makin keras, nadanya makin cepat, seperti dipercepat dengan sengaja. Suara komedi putar bercampur trompet mainan terdengar menusuk telinga. Lampu-lampu warna-warni berkedip cepat, membuat kepalaku sedikit pusing. Aku berjalan semakin cepat, hampir berlari. Tapi kemanapun aku melangkah, yang kutemui hanya pasar itu lagi. Biang lala kecil muncul di depanku, lalu menghilang ketika aku berbelok. Lapak sate yang sama seolah muncul di tempat berbeda. Aku seperti berjalan memutar di dalam lingkaran yang tidak kelihatan. Pasar itu seperti tidak punya pintu keluar. Dadaku terasa sesak. Napasku mulai berat. Aku berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Ini cuma panik, gumamku dalam hati. Tenang, cari jalan keluar pelan-pelan. Tapi keadaan tidak memberiku kesempatan untuk tenang. Musik makin keras. Terlalu keras, seperti sengaja dinaikkan volumenya. Lampu makin terang, menyilaukan mata. Cahaya putih, merah, hijau, dan kuning bercampur jadi satu, membuat bayangan orang-orang di sekitarku terlihat terdistorsi, memanjang, lalu memendek lagi. Aku mulai sadar, orang-orang itu tidak lagi berjalan. Mereka berdiri diam. Satu persatu, kepala mereka menoleh ke arahku. Pelan, serempak. Seolah-olah ada satu komando tak terdengar. Senyum mereka melebar, terlalu lebar. Sudut bibir mereka tertarik ke atas, lebih jauh dari yang seharusnya. Beberapa senyum itu memperlihatkan gigi yang tidak rapi, beberapa terlihat seperti gigi yang terlalu banyak. Ada yang bibirnya bergetar, tapi senyumnya tidak hilang. Aku mundur selangkah. Permisi, kataku gugup, mencoba menyelinap di antara mereka. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang memberi jalan. Mereka hanya berdiri, tersenyum, menatapku dengan mata kosong yang memantulkan cahaya lampu. Aku merasakan keringat dingin mengalir di pelipisku, di punggung, di leher. Bajuku mulai terasa lengket. Napasku terlihat jelas keluar dari mulut, seperti uap tipis di udara dingin. Saat itulah aku merasakan tarikan kecil di bajuku. Aku menoleh ke bawah. Seorang anak kecil berdiri di sampingku. Tingginya mungkin hanya sebatas pinggangku. Dia memakai baju lusuh, warnanya sudah pudar. Wajahnya pucat, lebih pucat dari yang lain. Matanya hitam semua, tidak terlihat bagian putihnya sama sekali. Dia menatapku dengan kepala sedikit miring, ekspresinya polos, hampir penasaran. "Mas," katanya pelan, suaranya kecil tapi jelas. "Kok napasnya kelihatan?" Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Aku menatap anak itu, lalu secara refleks menutup mulutku dengan tangan. Uap napasku masih terlihat, keluar dari sela-sela jariku. Aku melihat sekeliling. Tidak ada satupun dari mereka yang mengeluarkan uap napas. Tidak ada yang terengah, tidak ada yang berkeringat. Wajah mereka tetap kering, tetap dingin, tetap pucat. Aku menelan ludah dengan susah payah. Saat itu aku benar-benar sadar. Aku satu-satunya yang bernapas. Aku satu-satunya yang berkeringat. Aku satu-satunya yang jantungnya berdetak cepat karena takut. Semua pengunjung pasar itu tidak bernyawa. Tanganku gemetar. Kakiku terasa lemas, seperti mau roboh. Aku mundur lagi, tapi kakiku menyenggol sesuatu. Aku menoleh cepat, berharap menemukan jalan keluar. Yang kulihat justru biang lala kecil itu. Biang lala yang tadinya berputar pelan, kini berhenti mendadak. Kursi-kursinya menggantung diam, tidak ada suara derit, tidak ada gerakan sama sekali. Dan bersamaan dengan itu, musik pasar malam tiba-tiba berhenti. Sunyi,
Sunyi yang begitu mendalam sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku bisa mendengar napasku yang tersengal. Aku bisa mendengar suara kain bajuku bergesek saat aku bergerak. Semua mata tertuju padaku. Anak kecil di depanku masih menatapku, matanya yang hitam legam tidak berkedip. "Masih hidup, ya?" tanyanya lagi, polos, seolah-olah sedang bertanya tentang sesuatu yang seharusnya biasa. Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa, tenggorokanku terasa kering. Di sekelilingku, senyum-senyum itu tidak hilang, bahkan terasa semakin lebar. Beberapa dari mereka memiringkan kepala, seperti hewan yang penasaran melihat mangsa. Aku memaksa kakiku bergerak. 1 langkah ke belakang, 2 langkah. Lampu-lampu berkedip lagi, kali ini lebih lambat. Cahaya mereka jatuh ke wajah-wajah itu, membuat bayangan gelap di bawah mata, di sekitar mulut, mempertegas betapa tidak manusianya mereka. Aku berbalik badan dan mulai berlari. Aku tidak peduli lagi kemana arahku. Aku hanya ingin menjauh dari pusat lapangan itu. Kakiku menghantam tanah dengan keras, napasku semakin berat. Tapi setiap kali aku merasa hampir mencapai pinggir lapangan, pasar itu seperti memanjang. Lapak-lapak muncul lagi, orang-orang berdiri lagi. Aku berlari melewati penjual balon. Balon-balon itu tidak bergerak sama sekali. Tapi saat aku lewat, aku mendengar suara seperti desisan pelan, seperti sesuatu yang bernafas di dalamnya. Aku berlari melewati wahana lempar gelang. Botol-botol di sana bergoyang sendiri, padahal tidak ada angin. "Raka," terdengar lagi suara itu. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Aku hampir menjawabnya. Suaranya terdengar seperti suara seseorang yang kukenal. Suara yang membuat dadaku terasa nyeri karena rindu. Tapi di detik terakhir, aku ingat peringatan ibu tadi. "Jangan jawab kalau ada yang memanggil namamu." Aku menggigit bibirku keras-keras sampai terasa perih. Langkah kakiku melambat. Tenagaku terkuras. Paru-paruku terasa seperti terbakar. Aku berhenti di dekat biang lala. Aku tidak tahu bagaimana bisa kembali ke sini. Biang lala itu menjulang kecil tapi terasa menekan. Kursi-kursinya menggantung, dan di beberapa kursi, aku melihat sosok-sosok duduk diam, kepala mereka terkulai, tapi senyum masih menempel di wajah mereka. Aku terhuyung mundur. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu di belakangku. Seseorang berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Aku bisa merasakan hawa dingin dari tubuh itu, seperti berdiri di dekat lemari es terbuka. Aku tidak berani menoleh. Lalu suara itu terdengar, tepat di belakang telingaku. Bukan teriakan, bukan ancaman, hanya bisikan pelan, berat. Seperti datang dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan. "Yang hidup, jangan lama-lama di sini." Seluruh tubuhku merinding. Bulu kudukku berdiri semua. Aku bisa merasakan napasku sendiri semakin cepat, semakin panik. Aku menoleh perlahan. Di belakangku berdiri sosok tinggi, lebih tinggi dari orang-orang lain. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat karena cahaya lampu yang berkedip-kedip, tapi aku bisa melihat matanya. Matanya dalam, gelap, dan tidak memantulkan cahaya. "Keluar," katanya lagi pelan. Sebelum mereka sadar sepenuhnya, aku ingin bertanya siapa dia, ingin bertanya jalan keluar. Tapi sebelum sempat membuka mulut, sosok itu menghilang begitu saja, seperti padamnya lampu. Dan seketika itu juga, musik pasar malam kembali menyala, lebih keras dari sebelumnya. Orang-orang di sekitarku bergerak lagi. Senyum mereka kembali, tapi kali ini lebih liar. Anak kecil di depanku sudah tidak ada. Tapi aku bisa merasakan kehadirannya di antara kerumunan. Aku sadar satu hal dengan jelas di dalam kepalaku. Pasar ini sudah tahu aku hidup, dan mereka tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah. Lampu pasar mendadak mati satu persatu, bukan padam sekaligus, tapi bergiliran, seperti ada tangan tak terlihat yang mematikannya dengan sengaja. Dari ujung lapangan, lampu merah mati lebih dulu, lalu hijau, lalu kuning. Setiap lampu yang mati, sebagian wajah di sekitarku ikut tenggelam dalam gelap, meninggalkan senyum pucat yang masih samar terlihat. Cahaya terakhir yang tersisa berkedip lemah, lalu padam. Gelap. Musik yang tadinya riuh tidak berhenti begitu saja. Nada ceria itu melengkung, berubah pelan-pelan, seperti kaset tua yang diputar mundur. Bunyi komedi diputar menjadi suara jeritan.
panjang. Trompet mainan berubah jadi lenguhan. Teriakan pedagang melebur jadi ratapan dan tangisan. Tangisan banyak orang yang bercampur jadi satu. Berat, menyayat telinga. Suara itu tidak datang dari satu arah. Seperti berasal dari tanah, dari udara, dari dalam dadaku sendiri. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk. Aku merasa pusing, lututku lemas. Di dalam gelap, cahaya tipis mulai muncul dari bawah. Bukan dari lampu, tapi dari tanah lapangan itu sendiri. Cahaya pucat, seperti pantulan bulan di permukaan air keruh. Perlahan, lapangan itu berubah. Wahana permainan yang tadi kulihat mulai bergeser bentuknya. Besi-besi komedi putar berderit keras, melintir seperti tulang yang dipaksa bengkok. Kursi-kursinya runtuh satu persatu, jatuh ke tanah dan tertancap tegak. Aku menatap dengan mata membelalak saat menyadari apa yang kulihat. Komedi putar itu berubah jadi lingkaran nisan, bukan satu atau dua, tapi banyak. Batu-batu nisan berdiri melingkar, rapat, menggantikan kursi yang tadi berputar. Permukaannya kusam, berlumut, sebagian retak. Bau tanah basah dan anyir besi menguar kuat, membuat perutku bergejolak. Lapak-lapak pedagang ikut berubah. Meja kayu ambruk, papan-papan lapuk itu tenggelam ke dalam tanah yang mendadak menghitam. Di tempat mereka berdiri tadi, kini terbuka lubang-lubang besar, seperti kuburan yang baru digali. Tanahnya masih basah, gembur, dan di beberapa lubang terlihat kain kafan kusam yang menyembul. Aku mundur tertatih, kakiku hampir terpeleset karena tanah di bawahku kini tidak lagi keras. Setiap langkah terasa seperti menginjak sesuatu yang lunak. Aku tidak berani melihat ke bawah terlalu lama. Tangisan semakin keras. Di sela-selanya, aku mendengar suara orang memanggil, meratap, meminta tolong. Suara-suara itu terdengar nyata, penuh penderitaan. Bukan lagi suara makhluk yang dingin dan kosong, tapi suara manusia yang putus asa. Aku terhuyung ke dekat salah satu nisan. Entah kenapa kakiku membawaku ke sana. Cahaya pucat dari bawah tanah membuat tulisan di batu itu terlihat jelas. Tulisan yang terukir kasar, seolah dibuat terburu-buru. Pengunjung pasar malam 1998. Tenggorokanku tercekat. Aku mengusap mata, berharap aku salah lihat. Tapi tulisan itu tidak berubah. Di nisan sebelahnya, tertulis kalimat lain. Hilang. Saat ada hiburan rakyat, aku berjalan terhuyung dari satu nisan ke nisan lain. Tangan dan kakiku gemetar hebat. Tahun-tahun lain terukir di sana, nama-nama yang asing, sebagian sudah hampir hilang tertutup lumut. Tapi kalimatnya mirip semua. Pengunjung, pendatang, hilang, tidak pernah kembali. Dadaku terasa sesak. Pikiranku berputar cepat. Potongan-potongan cerita mulai tersusun. Pasar malam ini bukan muncul tiba-tiba. Ia datang tiap tahun, menunggu, menarik orang-orang luar. Orang-orang yang tidak tahu, yang penasaran, yang merasa aman karena ramai. Mereka ikut meramaikan, lalu hilang, dan akhirnya menjadi bagian dari keramaian itu sendiri. Aku teringat wajah-wajah pucat yang tersenyum. Anak kecil bermata hitam. Ibu-ibu yang berbisik memperingatkanku. Mereka bukan sekadar pengunjung. Mereka adalah yang tertinggal. Aku menutup mulut menahan isak. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku tidak ingin menjadi salah satu nama di batu itu. Ratapan mendadak berhenti. Sunyi datang dengan tiba-tiba, menekan telinga. Hanya tersisa suara nafasku yang tersengal. Aku menoleh ke tengah lapangan. Di sana berdiri sesosok lelaki tinggi hitam. Tubuhnya menjulang, lebih tinggi dari manusia normal. Sosoknya gelap pekat, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Hanya dua mata redup yang menatap lurus ke arahku. Dari tubuhnya, hawa dingin menyebar, membuat kulitku terasa perih. Langkahnya berat saat ia berjalan mendekat. Tanah bergetar setiap kali kakinya menyentuh permukaan. Nisan-nisan di sekitarnya bergetar pelan, seperti merespons kehadirannya. Aku ingin lari, tapi kakiku tidak mau bergerak. Seluruh tubuhku kaku, seperti tertancap di tempat. Ia berhenti beberapa langkah di depanku. Suaranya terdengar dalam dan berat, seperti berasal dari rongga yang sangat dalam. Kalau mau keluar, katanya pelan tapi jelas, tinggalkan sesuatu. Aku menelan ludah.
Apa maksudnya? Suaraku hampir tidak terdengar. Sosok itu tidak menjawab langsung. Ia mengangkat satu tangannya dan menunjuk ke sekeliling, ke nisan-nisan, ke lubang-lubang kubur, ke wajah-wajah pucat yang kini muncul dari balik gelap. Berdiri dia mengelilingi kami. Semua yang di sini, lanjutnya, sudah meninggalkan milik mereka. Ada yang meninggalkan nama, ada yang meninggalkan ingatan, ada yang meninggalkan jalan. Pulang. Aku gemetar hebat. Aku cuma mau pulang, kataku lirih. Aku nggak mau apa-apa. Sosok itu menatapku lama. Hening terasa menyiksa. Lalu ia berkata, tak ada yang pulang tanpa mengganti. Aku menunduk. Pikiranku kosong. Apa yang bisa kutinggalkan? Aku tidak membawa apa-apa selain tas kecil dan jaket yang kupakai. Di saku jaket itu ada dompet, ponsel, beberapa foto lama. Tapi entah kenapa, tanpa berpikir panjang, tanganku meraih jaket itu. Mungkin karena jaket itu menemaniku di banyak perjalanan. Mungkin karena itu satu-satunya benda yang terasa aku. Aku melepas jaket itu dengan tangan gemetar. Tanpa menunggu lagi, aku melemparkannya ke arah sosok tinggi hitam itu. Begitu jaket itu menyentuh tanah, sesuatu terjadi. Tanah bergetar hebat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nisan-nisan bergoyang. Lubang-lubang kubur runtuh ke dalam. Ratapan kembali terdengar, kali ini seperti teriakan marah. Sosok tinggi hitam itu mengangkat kedua tangannya, dan dari tanah muncul retakan panjang yang menjalar ke arahku. Aku kehilangan keseimbangan. Kakiku terpeleset. Aku jatuh keras ke tanah. Dunia berputar. Bau tanah dan besi memenuhi hidungku. Aku mencoba bangkit, tapi tanah di bawahku amblas. Aku jatuh. Gelap menelanku. Suara ratapan menjauh, digantikan dengungan rendah yang membuat kepalaku sakit. Aku merasa tubuhku ringan, seperti melayang, lalu berat, lalu ringan lagi. Gambar-gambar samar melintas di pikiranku. Wajah-wajah pucat, lampu warna-warni, batu nisan dengan namaku terukir samar, hampir terbaca. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu semuanya lenyap. Gelap total. Dan untuk sesaat yang terasa seperti selamanya, aku tidak tahu apakah aku masih hidup, atau sudah menjadi bagian dari pasar malam itu. Aku terbangun di teras warung dengan kepala terasa berat dan badan pegal seperti habis jatuh dari tempat tinggi. Cahaya matahari pagi menusuk mataku, membuatku menyipit sambil mengerang pelan. Untuk beberapa detik, aku hanya bisa terdiam, mencoba mengingat di mana aku berada. Bau kayu tua dan tanah lembab masih tercium, tapi semua terasa normal, terlalu normal. Aku duduk perlahan. Teras warung itu kosong. Bangku kayu tempat bapak tua duduk semalam masih ada, tapi berdebu, seolah sudah lama tidak dipakai. Tidak ada termos air, tidak ada gelas, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Warung itu seperti warung tua yang sudah lama ditinggalkan. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. "Pak," panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku berdiri dan melihat ke dalam warung. Gelap dan kosong. Rak-rak kayu berdebu. Etalase kaca pecah di satu sisi. Tidak ada minuman, tidak ada makanan. Bahkan tidak ada tanda-tanda warung ini pernah buka. Seolah-olah bapak tua itu tidak pernah ada. Aku menoleh ke arah motorku. Terparkir rapi di pinggir jalan. Aku mendekat dengan langkah ragu, lalu memutar kunci kontak. Mesin langsung menyala halus, tanpa berbet, tanpa suara aneh. Seperti motor yang tidak pernah mogok. Tanganku gemetar di setang. Ini mimpi, gumamku lirih. Aku mencubit lenganku sendiri. Sakit, nyata, perlahan. Suara kehidupan mulai terdengar. Dari kampung, pintu-pintu rumah kayu terbuka satu persatu. Beberapa warga keluar, membawa sapu, ada yang menggendong anak kecil, ada yang menenteng ember. Suara ayam berkokok terdengar di kejauhan. Anjing menggonggong malas. Semua terlihat seperti kampung biasa. Aku menelan ludah dan memberanikan diri menghampiri seorang bapak yang sedang menyapu halaman. "Pak," kataku sopan, "maaf, mau tanya, di kampung ini semalam ada pasar malam ya?" Bapak itu berhenti menyapu dan menatapku dengan alis berkerut. "Pasar malam? Iya, Pak, tadi malam. Di lapangan kampung," jawabku cepat. Bapak itu menggeleng pelan, lalu tertawa kecil. "Gak ada, Mas, dari dulu juga gak pernah ada."
pasar malam di sini. Aku merasa dada ditekan kuat. Beneran, Pak? Tanyaku lagi. Nadaku mulai meninggi tanpa sadar. Lampu warna-warni, biang lala, pedagang. Beberapa warga lain ikut menoleh ke arahku. Seorang ibu yang sedang menjemur pakaian mendekat. Mas ini dari mana? Tanyanya heran. Saya perantau, Bu. Motor mogok semalam, terus Mas. Nginep di mana? Potong ibu itu. Aku terdiam. Di warung itu, jawabku sambil menunjuk ke belakang. Semua mata mengikuti arah jariku. Wajah mereka berubah aneh. Bukan takut, tapi bingung. Warung. Bapak tadi mengulang. Itu, kataku lagi. Warung kecil di situ. Bapak itu menatap warung tua itu lama, lalu menghela napas pendek. Mas, itu bangunan kosong. Udah lama, pemiliknya meninggal puluhan tahun lalu. Kakiku terasa lemas. Pemiliknya, bapak tua, tanyaku pelan. Ibu itu menggeleng. Yang meninggal itu pasangan suami istri. Gak punya anak. Sejak itu, bangunan itu gak pernah ditempati. Aku mundur selangkah. Pandanganku kabur. Suara mereka terdengar jauh, seperti tenggelam di dalam air. Mas yakin gak salah lihat? Tanya bapak itu lagi, nadanya mulai khawatir. Aku mengangguk kaku. Saya yakin. Warga-warga itu saling pandang. Tidak ada yang berkata apa-apa lagi. Suasana mendadak canggung. Aku bisa merasakan pandangan mereka ke arahku berubah. Seperti melihat orang yang baru saja lolos dari sesuatu yang tidak seharusnya. Ada apa dengan lapangan kampung? Tanyaku cepat, mencoba mengalihkan topik, meski jantungku berdebar kencang. Wajah bapak itu langsung menegang. Lapangan? Iya, yang di tengah kampung. Ia menghela napas panjang. Itu cuma lapangan. Kosong, Mas. Nggak ada apa-apa di sana. Dulu, desakku. Dulu pernah ada hiburan rakyat. Bapak itu terdiam lama. Lalu, dengan suara lebih pelan, ia berkata, sudah lama sekali. Zaman dulu. Tapi itu juga cerita lama. Nggak usah dipikirin. Nada suaranya jelas ingin mengakhiri pembicaraan. Aku mengangguk. Meski pikiranku berteriak tidak terima, aku mengucapkan, terima kasih seadanya, lalu berjalan cepat menuju motor. Aku ingin pergi. Sekarang juga, aku tidak ingin berada di kampung ini satu detik pun lebih lama. Aku menaiki motor, menarik napas dalam-dalam, lalu melaju pelan menyusuri jalan keluar kampung. Rumah-rumah kayu itu kembali sunyi, seolah semua yang tadi kulihat hanyalah sandiwara pagi. Saat hampir mencapai gapura kampung, perasaan aneh itu muncul lagi. Perasaan seperti sedang diawasi. Aku menoleh ke spion motor, dan saat itulah, dadaku serasa berhenti berdetak. Di jok belakang motor, ada sesuatu. Sebuah tiket kecil, lusuh. Warnanya sudah menguning, sudut-sudutnya sobek. Tiket pasar malam. Aku mengerem mendadak. Motor oleng, hampir jatuh. Aku turun dengan tangan gemetar dan mengambil tiket itu. Tulisan di tiket itu pudar, tapi masih terbaca jelas. Namaku, tertulis, rapi, seolah ditulis khusus untukku. Dan di bawahnya, tanggal hari ini. Tanganku bergetar hebat. Aku melihat sekeliling, jalanan kosong, tidak ada siapapun. Angin pagi berhembus pelan, membawa bau tanah dan rumput basah. Ini, nggak mungkin, bisikku. Aku merobek tiket itu. Kertasnya terasa dingin. Begitu sobekan pertama terjadi, angin bertiup lebih kencang. Musik samar terdengar di telingaku. Sangat pelan, tapi jelas. Aku merobeknya lagi, lalu lagi, sampai tiket itu terpotong-potong. Aku melemparkannya ke tanah. Potongan-potongan itu jatuh, lalu diam. Musik itu berhenti. Aku menatap potongan tiket itu beberapa detik. Lalu cepat-cepat menaiki motor dan melaju keluar kampung tanpa menoleh lagi. Perjalanan pulang terasa panjang. Jalan hutan yang kemarin terasa mencekam kini terlihat biasa saja. Tapi perasaan di dadaku tidak kunjung hilang. Setiap kali melewati jalan sepi, aku refleks menoleh ke spion, takut melihat lampu warna-warni menyala di belakangku. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Aku kembali bekerja, bertemu orang-orang, tertawa, tapi ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Setiap malam, saat aku mulai terlelap, aku mendengar musik itu. Awalnya pelan, seperti suara dari radio tetangga, lalu semakin jelas. Musik komedi putar.
trompet mainan, teriakan pedagang. Aku terbangun dengan napas terengah, keringat membasahi tubuhku. Di kamar gelap, aku bisa bersumpah melihat kilatan cahaya warna-warni di sudut mataku. Mimpi-mimpiku berubah. Aku bermimpi berjalan di lapangan kampung itu lagi. Bermimpi melihat wajah-wajah pucat yang tersenyum. Bermimpi melihat nisan-nisan dengan tahun-tahun berbeda. Kadang aku bermimpi berdiri di tengah lapangan, tersenyum, menunggu seseorang datang. Bangun dari mimpi-mimpi itu selalu membuatku gemetar. Yang paling menakutkan, mimpi itu semakin sering. Awalnya seminggu sekali, lalu 2 hari sekali, lalu hampir setiap malam. Dan di beberapa mimpi terakhir, ada detail baru. Di mimpiku, aku melihat diriku sendiri, mengenakan jaket yang kulemparkan malam itu, berdiri di antara mereka, tidak berkeringat, tidak bernapas, hanya tersenyum. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu cuma trauma, tapi setiap kali aku teringat tiket pasar malam itu, keyakinanku runtuh. Suatu malam, saat aku terbangun karena mimpi buruk, ponselku bergetar. Pesan masuk, nomor tidak dikenal. Aku menatap layar cukup lama sebelum berani membukanya. Isinya cuma 1 kalimat, "Jangan lupa datang malam ini." Tanganku dingin, jantungku berdegup kencang. Aku mematikan ponsel dan menyalakan lampu kamar. Aku duduk bersandar di dinding sampai pagi, tidak berani tidur lagi. Sejak hari itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Pasar malam itu tidak pernah benar-benar melepaskanku. Aku mungkin berhasil keluar malam itu, tapi undangan itu masih berlaku, dan aku takut. Suatu hari nanti, ketika aku lengah, ketika aku terlalu penasaran, atau ketika aku terlalu lelah untuk melawan, aku akan mendengar musik itu lagi, bukan dalam mimpi. Dan saat itu, aku tidak yakin aku bisa menolak untuk datang kembali. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan cerita ini. Mohon untuk supportnya, like, komen, dan subscribe, agar Mimin semangat buat kontennya.